Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Hofstede Cultural Dimension dengan 3 negara yang sudah kami pilih, yaitu negara Italia, negara Korea, dan juga negara India. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan bahasa daerah masing-masing. Tepangke nami kulo Adista Viana. Nomor induk mahasiswa utawi NIM setunggal songo kosong setunggal kali kosong kosong setunggal. Griya kulo wonten ing Dusun Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Kulo saking program studi S1 Manajemen. Tugas kulo inggih menika dados moderator. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya tepangaken nami kula Amelia Nur Kartikawati, nomor induk mahasiswa utawa NIM setunggal songo kosong setunggal kali kosong kosong 3. Griya kula wonten ing Dusun Grendeng, Kecamatan Purwokerto Lor, Provinsi Jawa Tengah. Kula saking program studi S1 Manajemen. Tugas kula inggih menika damel PowerPoint. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ambo Eka Agustina Hidayati, NIM Ambo CIE 90 CIE 22009. Ambo tinggal di kos di Pabuaran, Purwokerto Utara. Ambo dari Prodi S1 Manajemen. Di sini Ambo akan menjelaskan tentang tabel komparasi. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya tepangaken nami kula Isma Syifaur Rahmah, saged dipuntimbali Isma. Nomor induk mahasiswa utawi NIM setunggal songo kosong setunggal kali kosong setunggal 3. Griya kula wonten ing Dusun Adiarsa, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kula saking program studi S1 Manajemen. Yang pertama, latar belakang mengapa kita memilih negara Italia, Korea, dan India sebagai topik dalam pembahasan presentasi kali ini. Beberapa waktu terakhir, negara Italia melaporkan angka kematian harian yang tinggi melampaui negara Cina akibat virus corona, yaitu pernah tercatat lebih dari 6.000 orang. Yang kedua, negara Korea. Negara dengan serial drama favorit yang terkenal dengan drama Korea atau drakor, serta negara yang sangat indah dan bahasa yang unik. Ketiga, negara India. Terkenal akan tariannya, lagu, beserta serial drama India yang sampai saat ini masih ditayangkan di televisi Indonesia. Selain itu, India juga terkenal dengan biaya hidup yang lebih murah di antara negara tetangga kita, seperti negara Singapura, Jepang, dan Malaysia. Itulah yang melatar belakangi mengapa kita memilih ketiga negara tersebut sebagai topik dalam pembahasan presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan tentang tabel komparasi. Di sini kami memilih 3 negara, yaitu Italia, Korea, dan India. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang power distance. Nah, power distance sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana sih anggota lembaga atau organisasi yang kurang kuat dalam negara yang mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Nah, yang pertama di negara Italia. Sudah terlihat di tabel, negara Italia memiliki skor menengah yaitu di angka 50. Nah, Italia sendiri cenderung memilih kesetaraan dan desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Di sini, kontrol dan pengawasan formal umumnya tidak disukai di kalangan generasi muda di negara Italia, yang menunjukkan preferensi untuk kerja tim dan gaya manajemen terbuka. Nah, yang kedua yaitu negara Korea. Terlihat di tabel, skor pada negara Korea yaitu 60. Nah, di negara Korea sendiri, masyarakatnya itu sedikit hierarkis. Hierarkis di sini merupakan mereka itu menggunakan sebuah sistem di mana dibentuk
sebuah urutan atau jenjang yang diurutkan berdasarkan kekuasaan atau wewenang mereka. Nah, di sini semakin ke bawah kekuasaan mereka, wewenang mereka juga semakin kecil, sedangkan semakin ke atas kekuasaan mereka, di situ wewenangnya juga semakin besar. Nah, hierarkis ini dalam sebuah organisasi dipandang mencerminkan ketidaksetaraan yang melekat, sentralisasi populer, bawahan berharap diberitahu apa yang harus dilakukan, dan bos yang ideal adalah otokrat yang baik hati. Nah, yang ketiga yaitu India. Sudah terlihat di tabel, di negara India memiliki skor tertinggi di antara dua negara yang tadi, yaitu Italia dan Korea. India sendiri menempati skor 77. Nah, di sini di India mereka itu bergantung kepada bos atau pemegang kekuasaan untuk pengarahan ataupun penerimaan hak-hak yang tidak setara antara kekuasaan, keistimewaan, dan mereka yang lebih rendah dalam urutan kekuasaan. Nah, untuk kehidupan mereka, kerja dan imbalan itu ditukar dengan kesetiaan dari karyawannya tersebut. Nah, kekuatan nyata terpusat meskipun tampaknya tidak mengandalkan kepatuhan anggota tim mereka. Nah, karyawan berharap diarahkan dengan jelas tentang fungsi mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Bahkan, keamanan psikologis dan sikap terhadap manajer bersifat formal. Nah, yang kedua yaitu individualisme. Nah, individualisme itu sendiri memiliki masalah mendasar yang ditangani oleh dimensi ini, yaitu tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan suatu masyarakat di antara para anggotanya. Nah, dalam masyarakat individualis, orang-orang itu menjaga diri mereka sendiri dan keluarganya mereka sendiri. Nah, pada negara Italia, di sini di tabel terlihat yang warna hijau, Italia tergolong tinggi skornya, yaitu 76. Karena di sini Italia merupakan memiliki budaya individualis atau ini juga berpusat di kota-kota besar, dan di mana orang itu dapat merasa sendirian bahkan di tengah kerumunan besar, dan mereka juga sibuk sendiri dengan urusan mereka masing-masing. Karena bagi orang Italia, mereka itu memiliki ide dan tujuan pribadi dalam hidup mereka, itu sangat memotivasi, dan itu merupakan jalan yang menuju kebahagiaan melalui pemenuhan pribadi diri masing-masing. Nah, yang kedua yaitu negara Korea. Di Korea sendiri terlihat jelas individualisme itu memiliki skor yang kecil, yaitu di angka 18. Karena Korea sendiri dianggap sebagai masyarakat yang kolektif. Ini terwujud dalam komitmen jangka panjang yang dekat dengan kelompok anggota, baik keluarga, keluarga besar, atau hubungan panjang. Nah, loyalitas dalam budaya kolektivis ini yang terpenting dan mengesampingkan sebagian besar aturan dan regulasi sosial lainnya. Di sini masyarakat membina hubungan yang kuat di mana setiap orang bertanggung jawab atas sesama anggota kelompok mereka. Nah, yang ketiga yaitu negara India. Negara India sendiri terlihat di dalam tabel, yaitu memiliki skor 48. Nah, di India sendiri masyarakatnya itu memiliki sifat yang kolektif dan individualis. Nah, di sisi kolektivis,
berarti bahwa ada preferensi yang tinggi untuk menjadi bagian dari kerangka sosial yang lebih besar, di mana individu itu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kebaikan yang lebih besar dari kelompok yang didefinisikan di dalam kelompok itu. Nah, dalam situasi seperti ini, tindakan individu dipengaruhi oleh berbagai konsep seperti pendapat keluarga, keluarga besar, tetangga, kelompok kerja, dan jejaring sosial lain yang lebih luas sehingga orang memiliki afiliasi. Nah, bagi seorang kolektivis, ditolak oleh teman sebaya atau dianggap rendah oleh kelompok yang diperluas dan langsung itu membiarkannya tanpa kemudi. Nah, individualis dari masyarakat India ini juga dipandang sebagai hasil dari agama atau filsafat yang dominan, karena di India itu rata-rata orang Hindu yang percaya pada siklus kematian dan kelahiran kembali. Nah, dengan cara setiap kelahiran kembali itu bergantung pada bagaimana individu menjalani kehidupan sebelumnya. Nah, karena itu orang-orang di sana secara individu itu bertanggung jawab atas cara mereka menjalani hidup mereka dan dampaknya pada kelahiran kembali mereka. Nah, fokus pada individualisme ini berinteraksi dengan kecenderungan kolektivis masyarakat India yang sebaliknya yang mengarah pada skor menengah pada dimensi ini. Nah, yang ketiga yaitu masculinity. Nah, masculinity pada negara Italia terlihat di tabel yaitu di angka 70. Nah, karena di Italia sendiri masyarakatnya itu sangat berorientasi pada sukses dan digerakkan kepada anak-anak dan diajarkan sejak usia dini bahwa kompetisi itu baik dan untuk menjadi pemenang adalah itu penting dalam kehidupan seseorang. Nah, orang Italia sendiri menunjukkan keberhasilan mereka dengan memperoleh simbol status seperti mobil yang indah, rumah besar, kapal pesiar, dan bepergian ke negara-negara eksotis. Nah, karena lingkungan kerja adalah tempat di mana setiap orang Italia dapat mencapai keberhasilannya, persaingannya di antara rekan kerja untuk mendapatkan karir di sana itu bisa menjadi sangat kuat. Nah, yang kedua itu negara Korea. Nah, negara Korea sendiri di sini nampak di angka rendah ya, yaitu 39. Nah, pada di sini masyarakat Korea itu dimaksud sebagai masyarakat yang feminim. Maksudnya feminim itu mereka itu nilai-nilai dominan dalam masyarakat yaitu merawat orang lain dan kualitas hidup. Nah, di negara-negara feminim gini fokusnya itu pada bekerja untuk hidup. Nah, manajer di sini berusaha untuk konsensus orang, menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Nah, konflik itu diselesaikan dengan kompromi dan negosiasi. Insentif seperti waktu luang dan fleksibel itu sangat disukai, dan mereka itu fokus pada kesejahteraan atau status tidak ditampilkan. Nah, yang ketiga yaitu India. Di India sendiri menduduki skor menengah ya, yaitu 56. Nah, karena di sini dianggap sebagai masyarakat India itu sebenarnya dalam hal tampilan visual, kesuksesan dan kekuasaan. Nah,
label merek desainer, lampu kilat, dan kesombongan yang menyertai kesuksesan periklanan dipraktekkan secara luas. Namun, di India juga merupakan negara yang spiritual dengan jutaan dewa dan berbagai filosofi agama. Nah, ini juga merupakan negara kuno dengan salah satu budaya yang paling lama yang masih hidup dan memberinya banyak pelajaran dalam nilai kerendahan hati dan pantang ini. Nah, seringkali memerintah pada orang-orang yang memanjakan diri dalam tampilan. Nah, ini masculinity mereka ini cenderung secara alami. Di negara-negara yang lebih fokus masculinity adalah pada kesuksesan dan prestasi atau divalidasi oleh perolehan materi. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adista Okviana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Eka mengenai tabel komparasi yang keempat, yaitu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini berhubungan dengan cara masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak akan pernah dapat diketahui. Di sini dapat kita lihat Italia memiliki skor yang cukup tinggi, yaitu 75, yang berarti bahwa bangsa Italia tidak nyaman dengan situasi yang ambigu. Formalitas dalam masyarakat Italia adalah penting dan hukum pidana serta perdata Italia itu rumit. Pendekatan penghindaran ketidakpastian yang rendah di mana proses perencanaan bisa fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Di Italia, penghindaran ketidakpastian membuat hidup sangat sulit dan stres. Untuk melepaskan kestresannya, orang Italia seharusnya perlu memiliki momen yang baik dan santai dalam kehidupan sehari-harinya, seperti menikmati makan panjang dan lain-lain. Italia merupakan negara yang sebagian orangnya cenderung sangat bergairah. Emosinya begitu kuat sehingga dari masing-masing individu tidak dapat memendam emosinya dan harus mengekspresikannya kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu negara Korea. Di sini dapat kita lihat pada negara Korea memiliki skor 85 dan ini merupakan skor yang cukup tinggi. Maka dari itu, Korea merupakan salah satu negara yang menghindari ketidakpastian di dunia. Negara-negara yang menunjukkan penghindaran ketidakpastian yang tinggi mempertahankan kode kepercayaan dan perilaku yang kaku dan tidak toleran terhadap perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks. Dalam budaya ini, ada kebutuhan emosional untuk aturan, bahkan jika aturan sepertinya tidak pernah berhasil. Karena waktu adalah uang, orang memiliki dorongan batin untuk sibuk dan bekerja keras. Selanjutnya yaitu negara India. Negara India mendapat skor 40. Negara ini memiliki preferensi sedang yang rendah untuk menghindari ketidakpastian. Di India, ada penerimaan ketidaksempurnaan. Tidak ada yang harus sempurna dan tidak harus berjalan persis seperti yang direncanakan. India secara tradisional adalah negara yang sabar, di mana toleransi terhadap hal-hal yang tak terduga adalah tinggi. Yang kelima yaitu long term orientation atau orientasi jangka panjang. Dapat kita lihat di sini negara Italia mendapat skor 61 yang menunjukkan bahwa budaya Italia merupakan budaya yang pragmatis. Dalam masyarakat dengan orientasi pragmatis, orang percaya bahwa kebenaran sangat tergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tradisi dengan mudah pada kondisi yang berubah. Kecenderungan kuat untuk menabung dan berinvestasi, penghematan, dan ketekunan dalam mencapai hasil. Selanjutnya yaitu Korea. Negara Korea mencapai skor paling tinggi dari dua negara lainnya, yaitu mendapat skor 100. Korea sebagai salah satu masyarakat yang berorientasi pragmatis jangka panjang.
Satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa tidak dikenali oleh sebagian orang Korea. Orang-orang menjalani kehidupan mereka dibimbing oleh kebajikan dan contoh-contoh praktis yang baik. Di perusahaan Korea, Anda bisa melihat orientasi jangka panjang. Tingkat modal sendiri yang lebih tinggi, prioritas untuk pertumbuhan yang stabil dari pangsa pasar daripada laba triwulan dan sebagainya. Mereka semua melayani daya tahan perusahaan. Gagasan di baliknya adalah bahwa perusahaan tidak di sini untuk menghasilkan uang setiap kultural untuk pemegang saham. Selanjutnya yaitu negara India. Negara India mendapat skor menengah yaitu 51. Preferensi dominan dalam budaya India tidak dapat ditentukan. Di India, konsep karma mendominasi pemikiran keagamaan dan filosofis. Negara seperti India memiliki toleransi besar terhadap pandangan agama dari seluruh dunia. Hindu sering dianggap sebagai filsafat lebih dari sekedar agama. Penggabungan ide, pandangan, praktik, dan keyakinan esoteris. Di India ada penerimaan bahwa ada banyak kebenaran dan seringkali tergantung pada pencari. Masyarakat yang memiliki skor tinggi pada pragmatisme biasanya memaafkan kurangnya ketepatan waktu, rencana permainan yang berubah berdasarkan realitas yang berubah, dan kenyamanan umum dengan menentukan jalur yang ditakdirkan saat berjalan seiring daripada bermain dengan rencana yang tepat. Poin yang terakhir yaitu indulgen atau kesenangan. Salah satu tantangan yang dihindari manusia sekarang dan di masa lalu adalah sejauh mana anak-anak kecil disosialisasikan. Tanpa sosialisasi, kita tidak menjadi manusia. Dimensi ini mendefinisikan sebagai sejauh mana orang berusaha mengendalikan keinginan dan impuls mereka. Berdasarkan cara mereka dibesarkan, kontrol yang relatif lemah disebut indulgen dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Kita dapat melihat tabelnya bahwa ketiga negara tersebut memiliki perbedaan skor yang tidak jauh berbeda, yaitu negara Italia memiliki skor 30, Korea memiliki skor 29, dan India memiliki skor 26. Dengan skor yang relatif rendah ini, maka ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa budayanya adalah salah satu dari restraint. Masyarakat dengan skor rendah dalam dimensi ini memiliki kecenderungan untuk sinis dan pesimisme. Juga berbeda dengan masyarakat indulgen. Masyarakat yang dikendalikan tidak terlalu menekankan pada waktu luang dan mengendalikan kepuasan keinginan mereka. Orang dengan orientasi ini memiliki persepsi bahwa tindakan mereka dibatasi oleh norma-norma sosial dan merasa bahwa memanjakan diri sendiri merupakan sesuatu yang dapat dikatakan salah. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu di setiap negara memiliki keberagaman yang berbeda dari power distance-nya, individualismenya, masculinity-nya, dan masih banyak lagi. Ada yang power distance-nya tinggi namun di individualismenya rendah, ataupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.